pembangunan sektor unggulan di mana prioritas kedaulatan pangan, energi kelautan, dan pariwisata. Yang ketiga, dimensi pemerataan dan kewilayahan. Artinya, strategi kebijakan nasional yang dibuat oleh pemerintah harus menghilangkan kesenjangan dengan fokus pada wilayah pedesaan, pinggiran kota besar, luar pulau Jawa, dan kawasan timur Indonesia. Kenapa mereka fokus ke sana? Salah satu alasannya, wilayah timur Indonesia ke sana masih tertinggal. Ukurannya dari mana? Ukurannya dari kesejahteraan masyarakatnya. Dan kalau misalnya kita balik lagi, Presiden Soeharto yang kedua dia bilang wajar 9 tahun. Kalau di sana kan bukan wajar 9 tahun lagi, udah ada yang mau sekolah saja sudah untung. Kenapa? Karena mereka masih ada yang pakai koteka. Tahu di wilayah timur sana itu pakai koteka. Mereka kemana-mana kalau kita pakai kolor dia pakai koteka. Bahkan kalau kita pakai celana, mereka tidak pakai celana. Saya pernah punya teman orang Telkomsel di Papua. Mereka datang ke ruang pelayanan dia pakai koteka. Masa orang kita nggak mau melayani, tetap dilayani. Cuman akhirnya kalau misalnya kita yang melihat berisi. Nah makanya 3 dimensi pembangunan, mulai dimensi pembangunan manusia dan masyarakat, dimensi pembangunan sektor unggulan, dimensi pemerataan dan kewilayahan. Pemerintah berusaha menghilangkan kesenjangan dengan fokus pada pembangunan wilayah. Sedangkan kondisi sosial dan politik, hukum, dan keamanan masyarakat Indonesia, di mana pemerintah membuat strategi kebijakan nasional ini yang fokus pada kondisi sosial, politik, hukum, dan keamanan. Semua masyarakat Indonesia memutuskan dan menginginkan adanya kepastian hukum mengenai segala sesuatu halnya. Kemudian mereka menginginkan adanya kepastian keamanan dan ketertiban. Oleh karenanya TNI, Polri dilibatkan untuk apa? Untuk melindungi warga negara Indonesia dan dipastikan bahwa warga negara Indonesia bisa untuk menikmati bahwa saya adalah orang Indonesia yang akan hidup dengan aman, akan hidup dengan tertib dan bebas dari bebas untuk mengeluarkan pendapat secara politik, karena kita memiliki politik yang demokrasi, tata kelola, dan reformasi yang birokrasi. Dan dalam strategi kebijakan nasional, pemerintahan kita memiliki salah satu strategi yang dikatakan sebagai quick win atau hasil pembangunan yang terlihat, di mana pembangunan adalah proses berkelanjutan tetapi output cepat. Diperlukan sebagai contoh dan acuan masyarakat tentang arah pembangunan yang sedang berjalan. Artinya apa? Ketika pemerintah membuat program, terutama dengan kebijakannya, dengan undang-undangnya, ini harus terlihat hasil akhirnya. Dan pemerintah sendiri memiliki program yang dinamakan dengan quick win. Quick win ini hasil yang cepat. Jadi masyarakat bisa melihat ketika pemerintah, nih saya sedang membangun MRT, nih saya membangun IKN, nih saya sedang membangun ini. Pemerintah bisa langsung memperlihatkan pada masyarakat ini IKN. Bagaimana kondisi IKN, ini kondisinya. Paham ya? Nah, kebijakan-kebijakan seperti ini dikatakan sebagai quick win dalam pemerintah. Dan dalam strategi kebijakan ini membahas mengenai potensi yang ada di Indonesia. Potensi apa saja yang ada di Indonesia? Potensi Indonesia sebagai negara strategis yang terletak di antara 2 benua dan 2 samudra wilayah Indonesia yang berada pada silang jalur pelayaran internasional. Indonesia memiliki wilayah perairan yang luas, di mana Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah yang tidak dimiliki oleh negara lain. Selain itu, tanahnya pun dikatakan sebagai tanah yang subur di dunia. Bayangkan, di dunia. Oleh karenanya, ditambah dengan beragamnya suku dan budaya menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara yang banyak mendapatkan perhatian. Ini potensi yang ada di negara kita. Karena tidak ada di negara lain yang punya tanah sesubur Indonesia. Saya pernah punya bercerita pada kalian bahwa coba bayangkan, ketika Indonesia dia hanya ada musim hujan, musim panas, dia tidak mengenal dengan musim salju, dia tidak mengenal dengan musim dingin, dia tidak mengenal dengan musim gugur.
Coba kalau Indonesia ada musim salju, kalian bisa 3 bulan nggak makan. Di Inggris sana bahan makanan sangat mahal. Tahu alasannya kenapa? Karena tanah mereka tidak subur. Dan ketika musim dingin atau musim salju datang, mereka sulit untuk mendapatkan bahan makanan. Pernahkah Indonesia mengalami hal ini? Saya rasa tidak pernah. Artinya, Indonesia memiliki potensi yang sangat besar untuk menjadi negara yang kaya dan menguasai perdagangan dunia. Makanya kebijakan yang dibuat dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 mengenai kebijakan strategi pembangunan nasional Indonesia yang berkelanjutan. Salah satunya membahas mengenai hal ini. Coba bayangkan kalau misalnya, makanya orang-orang Eropa sana banyak yang kena kanker. Tahu alasannya kenapa? Mereka terlalu banyak makan makanan yang berpengawet. Siap saja. Jadi kalau misalnya kalian datang ke Inggris, orang Inggris daging mereka akan masukkan ke dalam wadah, kemudian mereka akan tarik udaranya keluar dan ini bisa dikonsumsi nanti 3 bulan ke depan. Coba bayangkan kalau misalnya dia menggunakan ini dengan adanya bahan kimia dan berpengawet masuk ke dalam tubuh kita, seperti bahan borak misalnya sebagai pengawet, yang terjadi adalah sakit, kan gitu ya. Nah, makanya orang-orang Eropa sana banyak yang sakit. Orang Indonesia jarang memberi, orang Sunda. Tahu alasannya kenapa? Orang Sunda 1 minggu dia tanam bibit untuk ubi di depan sana, di tanah subur sana. 1 minggu kemudian dia tarik, dia makan. Nggak ada pestisida, nggak ada segala macam. Kalau dan tidak apa-apa. Di negara orang lain tidak seperti itu. Makanya Indonesia dikatakan sebagai negara yang terkaya. Bahkan dari sumber jurnal asing mengatakan bahwa Indonesia yang terletak di antara Samudra Pasifik dan Samudra India di Asia Tenggara ini berbatasan dengan Papua Nugini, Malaysia, Timor Leste, Vietnam, Filipina, Singapura, Australia. Ini menempati 735.358 mil persegi yang tersebar lebih dari 13.000 pulau dan merupakan rumah bagi 261 juta orang. Mayoritas penduduk beragama Islam dan sebagian besar tinggal di Pulau Jawa. Indonesia adalah negara demokratis terbesar ketiga dan sejauh ini memiliki populasi Muslim terbesar di Indonesia, diberkahi dengan sumber daya alam yang kaya. Ini dari jurnal luar negeri. Mereka yang mengatakan bahwa orang luar negeri datang ke sini melakukan penelitian dan mereka meneliti bagaimana keadaan alam di Indonesia dan mereka mengatakan bahwa kita sangat kaya. Dan by data dia membukanya bahwa negara ini memiliki tanah yang subur yang mendukung berbagai tanaman komersial. Indonesia pemasok utama untuk komoditas seperti kopi, karet, kayu, minyak sawit, kakao ke pasar dunia. Dan pada tingkat yang lebih rendah, Indonesia mengekspor teh, gula, kopra, dan rempah-rempah juga tembakau. Jadi banyak ekspor impor untuk mensejahterakan, untuk memutar roda perekonomian Indonesia. Ini lebih tinggi. Indonesia is endowed with rich natural resources. The nation also has fertile soils that support a variety of cash crops. Indonesia is major supplier of commodity such as coffee, rubber, timber, palm, oil, and cocoa to the world market and to a lesser extent tea, sugar, copra, species, and tobacco. Ini katanya Indonesia supplier commodity. Jadi negara kita ini banyak mengekspor, bahkan menjadi supplier untuk komoditi-komoditi seperti rubber, coklat, kopi, kemudian teh, kemudian oil, cocoa oil, dan lain sebagainya. Ke negara-negara lain di luar Indonesia. Bahkan berdasarkan data ekspor dan impor dari Kementerian Perdagangan, nilai ekspor mengalami kenaikan sebesar 5,47% secara bulanan, tetapi menurun juga dalam beberapa tahun terakhir sebesar 21% untuk per tahunnya. Tetapi secara bulanan dia meninggi atau meningkat. Di mana pada bulan Agustus 2022 perkembangan nilai ekspor sebesar 26,27%. Ini untuk migas, ekspor migas. Dan pada Juli 2023 ini menurun sampai dengan 19,54%.
Agustus 2023 naik lagi 26,69%. Nah, saya belum mendapatkan data tahun ini, tahun 2024. Jadi ini masih data yang tahun 2023. Dan dari data yang didapatkan, the mining sector is one of the largest industry in the country. As fast, exploited, and prospect mineral deposit support, the nation mineral resource export are dominated by natural gas and crude petroleum. Other major mineral export include coal, nickel, bauxite, gold, tin, and copper. In 1989, oil and natural gas accounted for over 90 of the $10 billion in export. The country industrial development is also to large extent based on the domestic processing of mineral wealth. However, most of the minerals are exported in a raw or semi-processed state to the industrial nation such as Japan. Kata dia, bahkan Indonesia bisa untuk ekspor ke Jepang untuk produk-produk yang tadi. Ini hebatnya. Makanya the mining industry Indonesia sangat kaya. Sektor pertambangan salah satu industri terbesar di negara ini karena deposit mineral yang dieksploitasi dan tidak berprospek. Mendukungnya ekspor sumber daya mineral negara didominasi oleh gas alam dan minyak mentah. Ekspor mineral utama lainnya termasuk batu bara, nikel, boksit, emas, timah, dan tembaga. Sebagian besar mineral diekspor dalam keadaan mentah atau semi olahan ke negara industri seperti Jepang dan lain-lain. Ini ekspor mineral. Izin Pak. Silakan. Mata pelajaran lain. Oh, ada iya. Saya tak punya Pak. Iya. Kalian sisanya boleh membaca. Terima kasih atas perhatian kalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.